Kami akan mempraktekkan demonstrasi konseptual dengan modul 2.3 dengan materi coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Lestari SDN Karen 06, akan berperan sebagai observer. Perkenalkan, nama saya Yumna Hasanatin dari SDN Kuira 02 berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Dian Yunitasari dari SDN Cermo 06 akan berperan sebagai coach. Assalamualaikum Bu Yumna, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Tari, alhamdulillah baik-baik saja. Saya dengar-dengar nanti Bu Yumna mau melakukan coaching ya? Iya benar Bu. Nah, nanti sebelum proses coaching, nanti kita ngobrol masalah rubrik penilaian ya Bu Yumna ya. Iya. Nah, nanti dalam proses untuk rubrik penilaian yaitu dengan sesuai proses coachingnya, sesuai dengan alur kita, apakah sudah dilakukan sama Bu Yumna apa belum? Yaitu masalah tujuan, identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Iya. Nah, selain untuk alur cerita, nanti juga untuk prinsip coaching juga ya Bu Yumna nggih, yaitu masalah kemitraan, komunikasi dua arah dan juga memaksimalkan potensi. Nah, untuk kompetensi coaching nanti apa yang Ibu Yumna kembangkan ya? Yang saya kembangkan nanti yaitu yang pertama tentang present Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Bu Yumna tadi menyatakan kalau untuk kompetensinya yaitu present atau kehadiran, mengajukan pertanyaan dan juga mendengarkan aktif. Lah, kira-kira bagian kompetensi yang spesifik mana yang Bu Yumna kembangkan? Yang akan saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Oke, selain itu indikator ketercapaian dari tujuan dalam coaching apa ya Bu Yumna nanti ya? Tujuannya yaitu saya ingin kucing itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Bu Yumna, nanti setelah proses coaching dan saya amati pas waktu selesai, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Yumna ya. Iya Bu. Dan semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Dian, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yumna, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau Bu Dian baik-baik saja. Semoga selanjutnya Bu Dian juga selalu baik sekali. Amin. Bu Dian, ngomong-ngomong, Bu Dian ingin bertemu dengan saya itu ingin mengobrol tentang apa ya Bu? Ini Bu, tentang permasalahan di kelas saya Bu. Oh ya, ada masalah apa dengan kelas Bu Dian? Saya akan bercerita ya Bu. Monggo. Ya, ini terkait kelas yang saya ampu Bu. Ini ada salah satu siswa saya itu memiliki kesulitan dalam membaca. Dan itu berlangsung sudah lama Bu, sejak dari kelas 1 seperti itu. Selain kesulitan dalam membaca, siswa saya ini juga malas Bu dalam menulis seperti itu. Dan ini sudah kami berikan beberapa treatment dan bagaimana metode itu juga sejauh ini belum berhasil Bu. Oh begitu, jadi permasalahan di kelas Bu Dian yaitu anak yang sulit membaca dan malas untuk menulis. Iya, seperti itu. Kira-kira dari obrolan ini nanti apa yang ingin diharapkan Bu Dian? Yang saya harapkan yaitu paling tidak siswa saya ini bisa mengeja 2 atau 3 suku kata itu sudah luar biasa Bu, seperti itu. Selama ini adakah tindakan yang sudah dilakukan Bu Dian untuk menangani masalah ini? Ya, sejauh ini sudah Bu, dalam proses dia masih kelas 1, kemudian sekarang duduk di kelas 4 itu sudah Bu. Itu dengan ketika di dalam kelas itu saya mendampingi dia itu dalam waktu jam belajar. Dan ya sejauh ini seperti itu Bu, hasilnya masih belum maksimal. Seperti itu. Begitu. Setelah pendampingan tersebut yang dilakukan Bu Dian itu, adakah kemajuan dari proses pendampingannya itu? Kemajuannya belum terlihat Bu. Malah ini anaknya malas menulis seperti itu Bu. Mengapa kok kira-kira anak itu sampai malas menulis tersebut?
Mungkin apa karena dari cara ya Bu, dari pengamatan saya mungkin karena dia itu masih belum bisa membaca jadi untuk menulis pun dia mungkin masih kesulitan karena dia kan belum hafal huruf, mungkin seperti itu Bu. Kira-kira kalau dilihat dari level 1 sampai 10 sudah sampai level berapa ya Bu Dian? Baru level 5 Bu. Dari di level 5, masih di level 5. Terus yang ingin Bu Dian harapkan itu akan ada peningkatan sampai level berapa? Saya tidak muluk-muluk Bu, di level 6 pun saya sudah alhamdulillah seperti itu. Kemudian untuk mencapai level 6 tersebut, apa tindakan yang harus dilakukan Bu Dian? Mungkin ada beberapa rencana yang ingin saya terapkan Bu, yaitu yang pertama dengan menerapkan penggunaan buku digital Bu. Yang pertama, buku digital yang nantinya medianya itu berupa flipbook atau kemudian dari video kanvas seperti itu. Kemudian rencana yang kedua mungkin dengan pendampingan individu Bu, artinya saya mendampingi siswa ini di luar jam mengajar. Saya mungkin datang ke rumahnya, kemudian saya mencoba mendekati dan membantu dia untuk merangsang kemauan dia untuk membaca tadi dengan privat Bu. Oh, jadi itu rencana strategi yang ingin Bu Dian lakukan. Ya. Dari beberapa strategi yang Bu Dian sampaikan tadi, kira-kira mana yang akan dilakukan lebih dahulu? Ya, mungkin dalam waktu dekat ini saya akan menerapkan pembelajaran dengan buku digital tadi Bu. Jadi di dalam mengajar nanti saya akan menyiapkan suatu perangkat ajar, bahan ajar yang saya sesuaikan dengan kebutuhan siswa ini. Kemudian saya dengan menggunakan media buku digital tadi, dengan buku tadi. Iya. Kayaknya sangat menarik sekali ya, Bu Dian ya. Iya, mungkin seperti itu gambaran saya. Iya. Terus kira-kira kapan ini kegiatan ini akan dilaksanakan? Insya Allah minggu depan Bu, hari Senin depan saya akan coba untuk menerapkan pembelajaran ini. Oh, iya. Semoga Senin depan bisa terlaksana ya Bu. Iya. Kemudian adakah teman sejawat atau mungkin dari teman di sekolah panjenengan itu yang ingin panjenengan ajak untuk melakukan strategi ini? Ada Bu, namanya Bu Era. Beliau itu saya melihat kompetensinya bagus dalam hal IT karena beberapa kali mengikuti BIMTEK, kemudian workshop terkait dengan peningkatan pemahaman tentang IT. Mungkin beliau Bu Era berikut ini. Oh iya. Setelah melakukan tindakan atau rencana yang akan dilakukan itu, komitmen apa yang Ibu Dian lakukan? Komitmen saya yang jelas yang pertama saya harus tidak malas untuk mendampingi siswa ini, baik dalam di kelas maupun nanti rencana saya penerapan penggunaan buku digital tadi. Kemudian yang kedua membuatkan jadwal rutin untuk pertemuan saya dengan siswa ini dengan mengadakan privat tadi. Seperti itu. Baiklah Bu Dian, semoga komitmennya tercapai ya. Ya. Kemudian dari obrolan ini tadi, apa yang sudah Bu Dian dapatkan? Yang saya dapatkan dari obrolan kita yaitu yang pertama tadi bagaimana saya nanti menerapkan strategi di dalam kelas, itu penggunaan buku digital untuk siswa saya yang spesial ini tentunya dengan menyesuaikan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu dengan pendampingan khusus di luar jam mengajar, di luar jam sekolah, yaitu dengan privat tadi Bu, pengajar privat. Iya betul. Kira-kira setelah panjenengan mengadakan strategi itu yang jenengan harapkan seperti itu, kira-kira saya bisa tahu tingkat kemajuannya sampai mana, itu bagaimana nanti? Insya Allah nanti setelah saya menerapkan pembelajaran ini, saya ingin bertemu dengan Bu Yumna lagi dan kemudian menceritakan hasilnya akan seperti apa. Kemudian saya membuat jurnal mengajar, kemudian dokumentasi agar nanti bisa sama-sama kita evaluasi Bu, seperti itu. Oh iya, nanti saya akan luangkan waktu ya, ya, Bu ya, Dian ya. Dan Bu. semoga apa yang panjenengan rencanakan sesuai dengan harapan. Ya, amin, amin. Ya. Baiklah Bu Dian, mungkin cukup sampai sekian saja ya ujian kita hari ini. Saya berharap semoga Bu Dian bisa diberi kelancaran dan kemudahan dan mendapatkan solusi sesuai yang panjenengan harapkan tadi. Ya, saya juga terima kasih Bu Yumna atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk saya. Iya, sama-sama ya Bu Dian ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik
Bu Yumna. Tadi Bu Yumna sudah melakukan proses coaching ya? Iya Bu, sudah. Bagaimana tadi proses coachingnya Bu Yumna? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Oke, selama pengamatan tadi saya ada pertanyaan ya Bu Yumna ya. Iya Bu. Oke, yang pertama indikator pencapaian apa yang Bu Yumna kembangkan? Yang saya kembangkan selama proses coaching tadi yaitu saya sudah menjalankan alur tirta dengan baik dan runtut, mulai dari tujuan dari coaching, kemudian identifikasi, kemudian membuat rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching. Oke, benar Bu Yumna. Tadi saya selama pengamatan Bu Yumna sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menyampaikan tujuan pada coaching dan sudah mengidentifikasi pertanyaan pada coaching juga, dan juga sudah mengarahkan coaching untuk melakukan rencana aksi untuk tindakan yang akan dilakukan. Bu Yumna juga sudah berhasil untuk membawa coaching menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching untuk melakukan rencana aksinya. Dan juga tadi Bu Yumna sudah fokus pada coaching dengan present, kehadiran penuh. Kemudian Bu Yumna juga sudah mendengarkan aktif. Bu Yumna juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nah, di sini ada pertanyaan lagi ya Bu Yumna ya. Iya Bu. Untuk yang pertanyaan terakhir yaitu kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan sama Bu Yumna melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu saya akan lebih belajar lebih baik lagi tentang alur tirta, kemudian passion kehadiran penuh juga akan saya kembangkan, serta saya akan lebih meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci agar Kuci itu bisa menggali ide-ide, gagasan-gagasan yang cemerlang untuk menyelesaikan solusinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yumna. Semoga nanti ke depannya Bu Yumna dalam melakukan proses coaching bisa tambah lebih baik lagi dan bisa berjalan dengan lancar. Dan sukses selalu ya Bu Yumna ya. Iya Bu, terima kasih Bu Tari.